Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa untuk kawan-kawan pengawas, baik di tingkat kabupaten, tingkat Panwascam maupun tingkat PKD. Di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait pengisian formulir model A yang online. Jadi ada yang online itu sebenarnya enak, itu mempermudahkan kawan-kawan dalam melakukan pengawasan. Cukup membawa HP aja, setelah itu apa hasilnya nanti bisa langsung kawan-kawan isi ya, nggak harus membawa kertas dan pena. Karena kalau membawa kertas kadang-kadang kalau hujan nanti hujanan kan basah dan rusak. Oke, ini saya mencoba memberikan contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Contohnya ini formulir model A Mesuji Timur. Nah, yang dimaksud Mesuji Timur ini adalah nama kecamatan. Di sini ada yang namanya suite akun. Kawan-kawan harus memasukkan akun email yang aktif yang ada di HP. Karena nanti setelah pengisian form A ini selesai, hasilnya itu nanti langsung dikirim di email kawan-kawan dan kawan-kawan download. Setelah itu nanti bisa dicetak dan ditandatangani. Oke kawan-kawan, di sini akan saya coba. Di sini ada beberapa pilihan, ada Panwascam dan PKD. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yaitu terkait form misalkan ini PKD ya. Nah, ini misal nih jajaran Panwascam atau PKD. Kita pilih PKD, nama desa. Di sini saya akan mencoba memasukkan Desa Tanjung Mas Jaya. Di sini ada yang namanya bulan pelaksanaan. Ini kawan-kawan ya, sebelum kita lanjut ke bulan, di sini ada namanya kolom nama desa. Di sini kawan-kawan bisa edit, bisa kawan-kawan masukkan apalah. Ini saya kasih contoh Tanjung Mas Jaya. Nah, terus di sini ada bulan, pengawasan pada bulan. Nah, di sini kawan-kawan tinggal pilih. Karena sekarang masih bulan 6, kita pilih bulan 06. Ya, otomatis. Nah, di sini ada namanya tahapan yang diawasi. Ada pemutakhiran data, ada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pendaftaran peserta pemilu, parpol, pencalonan, PWP. Nah, di sini kawan-kawan bisa milih yang mana. Kan sekarang yang masih banyak kawan-kawan kerjakan yaitu terkait pengawasan pemutakhiran data, maka kita pilih nih, tik. Nah, terus kawan-kawan, di sini ada nama pelaksana tugas pengawasan. Itu siapa yang melaksanakan tugas nih, contohnya misalkan ini Sinta Ayu Lestari. Nah, ini bisa kawan-kawan tambahin lagi. Misalkan pengawasnya lebih dari satu, bisa kawan-kawan nih, misalkan satu. Nih Sinta Ayu Lestari. Nanti dua siapa? Dua misalkan Paimin. Nah, ini bisa ini kawan-kawan ya. Nah, kita coba kasih contoh. Nah, di sini ada jabatan kawan-kawan apa? Misalkan kawan-kawan ini PKD, karena kita memberikan contohnya ini PKD, ya kita kasih PKD. Nomor SPT, nomor surat perintah tugas. Nomor surat perintah tugas untuk kawan-kawan PKD itu nanti akan diberikan oleh jajaran Panwascam. Biasanya seperti itu, karena kawan-kawan PKD yang memberikan SPT yaitu ketua Panwas kecamatan masing-masing. Nah, di sini kita kasih contoh misalkan 01 garing PM 00.02 garing K titik. Nah, kita isi garing spasi 06 garing. Di sini karena kita masih bulan 6, maka kita masukkan 06 lagi 2024.
Nah, nih kawan-kawan ya. Alamat pengawas itu sesuai dengan kawan-kawan yang ada di KTP kawan-kawan. Misalkan ini Mbak Sinta Ayu Lestari ini dia adalah PKD Desa Tanjung Mas Jaya, tetapi beliau alamatnya di Desa Tanjung Mas Makmur. Tanjung Mas Makmur. Nah, setelah itu nanti kawan-kawan next. Seret. Nah, di sini kawan-kawan bisa terus isi kegiatan pengawasan. Karena pengawasan Pantarli itu melekat, maka kawan-kawan harus mengisi pengawasan secara langsung. Klik. Terus tujuan. Misalkan kawan-kawan tujuannya memastikan Pantarli melakukan pencoklitan sesuai dengan aturan. Sasaran yang diawasi peserta pemilu atau penyelenggara pemilu. Nih kawan-kawan isi penyelenggara pemilu, waktu dan tempat. Nah, kawan-kawan isi waktu dan tempatnya. Di sini ini ada udah dikasih tempat berisi nama jalan, RT RW, nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, jadi kawan-kawan gini diisi pukul, aduh kawan-kawan HP-ku mau habis baterai. Pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB di Desa Tanjung Mas Jaya di RT 02 RW 09 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Nah, itu kan ya, uraian hasil pengawasan, apa yang diawasi. Nah, jadi kan di sini diuraikan. Misalkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB. Nah, Sinta Ayu Lestari selaku PKD Desa Tanjung Mas Jaya melakukan pengawasan melekat terhadap Pantarli Desa Tanjung Mas Jaya dalam rangka melakukan coklit di RT 05 RW 09. Dalam hal tersebut Pantarli melakukan coklit sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh KPU. Nah, Nah, terus kawan-kawan jabarkan lagi, perpanjang lagi di situ apa yang kawan-kawan lihat. Misalkan misalkan
Di situ kawan-kawan melihat Pantarli, kayak gini, dan Pantarli dalam melakukan coklit menggunakan apa? Menggunakan seragam dan atribut lengkap yang telah diberi oleh KPU. Dalam pencoklitan tersebut, Pantarli melakukan coklit di 10 rumah. Nah, gini-gini ya kawan ya, di 10 rumah. Di 10 rumah dengan jumlah mata pilih dengan jumlah 34 DPT dengan rincian 10 laki-laki dan 24 perempuan. Nah, perempuan dalam pengawasan coklit tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarli. Ini ketika memang benar-benar tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau misalkan ada pelanggaran, ya ditulis apa pelanggarannya di situ. Nah, ini contohnya ketika tidak ada pelanggaran. Misalkan kok di situ ada pelanggaran, Pantarli tidak menggunakan atribut, ya kan tulis di situ. Oke, pokoknya apa yang kawan-kawan di lapangan dilihat ya ditulis gitu kan. Oke. Nah, setelah itu kita next. Straight. Maaf ya kawan-kawan, ini saya menggunakan HP. Nah, di sini ada informasi dugaan pelanggaran. Peristiwa yang terjadi sesuai peristiwa ketika dalam pengawasan. Jadi, ketika di sini ada pelanggaran, kawan-kawan masukkan di sini apa pelanggarannya. Misalkan Pantarli melakukan coklitnya menggunakan joki. Berarti ya kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan tulis di sini. Tempat kejadian di mana? Misalkan di Desa Tanjung Mas Jaya. Ini misal, kok ada kejadian ada Pantarli yang melakukan coklit menggunakan joki. Kawan-kawan tulis, tetapi ketika tidak ada ya jangan. Nah, waktu kejadian kapan? Jam berapa? Di mana? Terus pelakunya siapa? Di situ alamat peristiwa di mana? Itu harus ditulis sedetail mungkin. Karena ini yang saya berikan contoh ini tidak ada pelanggaran, maka ini kita kosongkan semua kawan-kawan ya. Yang ini kita kosongkan semua, jangan diisi kalau emang tidak ada pelanggaran. Kita next. Nah, di sini ada yang namanya saksi. Itu ketika memang ada dugaan pelanggaran, di situ kawan-kawan harus ada saksi. Oleh karena itu saksi itu harus lebih dari satu. Kawan-kawan tulis saksinya. Nih nama saksi satu siapa? Misalkan Parmin, Paijo, atau siapalah. Maaf ini yang namanya kesebut ya. Ini hanya sebagai contoh. Alamat saksi di mana? Nah, nama saksi kedua. Alamat saksi kedua di mana gitu. Karena ini tidak ada dugaan pelanggaran yang saya bikin, maka kita next. Nah, alat bukti, misalkan apa ini alat bukti? Alat bukti satu, foto, dokumentasi.
kedua, alat bukti kedua SK. Nah, alat bukti ketiga misalkan apa? Pantarlih tersebut KTP itu bisa juga KTP ketika emang ada pantarlih yang melakukan joki. Oke kawan-kawan. Nah, next. Nah, di sini ada yang namanya barang bukti 1. Nah, di sini kawan-kawan bisa menampilkan sebuah apa itu kayak video. Yang intinya barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan pembuatan barang yang digunakan untuk membantu terjadinya pelanggaran benda yang dihasilkan pelanggaran dan lain-lain. Jadi kawan-kawan bisa menampilkan sebuah video atau barang bukti 1. Contohnya misalkan nih ya kawan-kawan, foto dokumentasi shred ketika pelanggaran tersebut dilakukan. Ketika kawan-kawan tahu di situ ada pelanggaran, kawan-kawan foto. Nah, itu oke. Uraian singkat dugaan pelanggaran, kronologisnya gimana, itu harus kawan-kawan jelaskan. Oke, dan saksinya siapa. Fakta dan keterangan, isi sesuai bukti sebagai fakta dan keterangan sesuai laporan dari saksi. Oke kawan-kawan, ini sangat enak sekali kok. Analisis sesuai hasil analisis atau pleno di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan sesuai tingkatan jajaran pengawasan. Shred. Nah, di sini ada namanya informasi potensi sengketa. Nah, di sini. Tetapi kalau memang tidak ada, ini jarang dipakai ini. Tetapi ya siapa tahu ada, nanti kawan-kawan harus pelajari juga. Jadi di sini kalau emang tidak ada, ini kosongin semua kawan-kawan ya. Tempat kejadian di mana, waktu kejadiannya kapan. Kalau emang nggak ada ya next aja. Nah, informasi ini terus identitas objek yang disengketakan apa. Kalau emang nggak ada ya next terus ini kawan-kawan ya. Shred. Ini nggak ada lagi tanda tangan pengawas. Tanda tangan pengawas diisi dengan format tanggal, bulan, tahun. Contoh nih. Kawan-kawan melakukan pengawasan tanggal 28 Juni. Ya. Diisi 2024. Jangan kawan-kawan isi 2023. Nah, di sini ada diisi menggunakan huruf kapital besar semua. Nama penanggung jawab pengawas, penanggung jawabnya siapa? Karena posisi yang saya tulis tadi atas nama Sinta, jadi di sini saya kasih nama Sinta Ayu Lestari. Alamat email yang aktif. Nah, di sini kan memasukkan alamat email yang benar-benar aktif, yang kira-kira nanti email itu bisa dikirim oleh sistem rangkuman hasil dari form A online ini contohnya ini ya, shred. Ini kan. Nah, di sini ada yang namanya dokumentasi pengawas. Ini harus diisi kan kawan. Nih contoh nih ya, contoh. Ini contohnya saya masukkan foto aja. Misal, saya memasukkan contoh nih foto. Nah, foto yang memang udah kawan-kawan ada di HP. Nah, bisa juga langsung kawan-kawan ya. Nah, ini misalkan contohnya fotonya. Nah, foto kegiatan pada hari tersebut dalam melakukan pengawasan. Jangan foto yang kemarin-kemarin dimasukkan lagi. Karena banyak yang fotonya sekali. Nanti diupload terus. Nah, ya kawan-kawan ya. Nah, setelah kawan-kawan semua tadi udah selesai, udah menurut kawan-kawan udah pas nih ya, kawan-kawan submit. Shred. Nah, kawan-kawan submit. Ini agak lambat ini kawan-kawan ini kayaknya. Review saya ini udah akhir bulan biasa. Nah, formulir model A Musi Timur. Terima kasih atas pengisian form yang telah dilakukan. Silahkan cek email Anda untuk proses selanjutnya. Kawan-kawan tinggal masukkan, tinggal apa namanya? Tinggal buka email. Silahkan nih contohnya nih ya. Positif udah dikirim di email kawan-kawan. Biasanya kalau menunggu itu ya kurang lebih sekitar
2 menit. Nah ini kawan-kawan udah ternyata. Nah ini kawan-kawan, set, tinggal kawan-kawan buka, udah jadi deh. Nah nih udah jadi kan. Setelah itu kawan-kawan download nih. Nah kan pas toh, namanya siapa nih, otomatis nanti tinggal kawan-kawan tanda tanganin di sini. Nah di sini wajib tanda tangannya basah ya kawan-kawan, berarti harus di download. Nah download, set, dah. Kalau nggak langsung kirim file ke WA siapa yang misalkan kawan-kawan kirimkan. Nah nih, set, dah jadi, set. Nah jadi oke kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang kawan-kawan nanti ada yang kurang paham,